Minasan, kembali lagi di Nyobung Channel. Oke. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1094. ya, dimana ini adalah menceritakan kelanjutan ya, kelanjutan 1093 pasti. Betul. Dimana diceritakan kalau Vegapunk Atlas. Ya, Dia memberitakan semua pasifista ya itu untuk menyerang semua marinir ya. dan pasifista. Menurut saya Menurut saya karena dia diperintah langsung oleh Vegapunk ya, Vegapunk. punya otoritas tertinggi. Otoritas tinggi. Meskipun otoritas yang paling tinggi adalah Gorosei. Karena Gorosei belum mengetahui itu ya, jadi belum dikembalikan ya keadaannya. Lalu di situ juga diperlihatkan kalau Vegapunk sudah ingin melarikan diri ya melalui menaiki tank kereta ya, Vega tank ya, ya bersama Sanji dan kawan-kawan ya, termasuk Atlas ada di situ ya. dan mereka sedang mencari Jelly Bonnie ya. Betul, karena ingin diselamatkan oleh Franky maupun Sanji ya, atas suruhan Vegapunk ya. Mereka mencari, tapi yang pertama Bisa menemukan Sanji ya. Iya, karena dengan bakat kewanitaannya ya, dia kan penggila wanita ya, jadi dia lebih cepat. Dan Vegapunk juga percaya kalau Sanji bisa menemukan Jelly Bonnie dan tahu itu. Meskipun awalnya bingung ya. Iya, aneh juga ya, Sebenarnya aneh, tapi dia percaya. ternyata benar. Sanji menemukan Jelly Bonnie karena dia merasa keretanya itu lambat, dia langsung keluar dari kereta tersebut ya, untuk menyelamatkan Jelly Bonnie ya. Dimana Jelly Bonnie di situ sedang pada combat ya, sedang bertarung ya dia. Dengan para kroco-kroco marin ya. Tapi dia sepersekian detik dia seperti melamun ya. Ya, Melihat Kuma pasifista karena, ya. Jadi melihat pasifista yang menyapai ayahnya Iya. dia jadi baper. ya dapat jadi keingetan ya seorang ayahnya, betul. Dan Sanji pun di situ menemukan Jelly Bonnie. Dia kata, aku tahu kalau kamu adalah anaknya Kuma ya. Lalu di situ juga diperlihatkan apa scene-nya? Pertarungan Luffy dengan Kizaru. Ya, betul. Pertarungan Luffy dengan Kizaru. Jadi Luffy masih penasaran ya untuk bertarung dengan Kizaru. Seperti bermain-main ya. Karena si Kizaru tidak ada niat untuk bertarung dengan Luffy ya. Iya. Karena urusan Kizaru hanya untuk memburu Vegapunk. Betul. Tapi di situ Luffy emang rencana dia untuk menghalangi atau menghadang seorang Kizaru ya. Ya, agar tidak bisa menembus atau Mendekati Vegapunk ataupun kru-krunya ya. Ya. Dia Kizaru lari dikejar lagi sama Luffy. Betul. Dan pada akhirnya Luffy sangat kesal. Ya, Dia menghantam kepala. pukulan kepada Kizaru. Ya, pukulan baru ya. Dan ternyata itu hampir sama dengan dimana Luffy terkena tombak atau tongkat yang seperti Kaido ya. Jadi pas dipukul itu langsung nembus gitu ya, tapi tidak sampai berdarah-darah ya. Kalau ini Kizaru sampai pening-pening ya. Sampai ini dia keluar bintang-bintang. Bintang-bintang. Jadi berarti dia berefek ya. Berefek. Ternyata kemungkinan besar Kizaru akan pingsan ya. Ternyata Dan anehnya kenapa Luffy masih bisa sanggup memukul Kizaru ya? Padahal di situ sudah terlihat kalau Kizaru mengetahui kalau batasan Luffy sudah hampir habis ya. Kizaru tahu dia Iya. bahwa Luffy akan kembali normal. Udah puncaknya udah habis gitu. Tidak ada Batasannya ya. Hmm. Tapi berbarengan dengan itu Luffy tahu kan dia akan kembali dengan normal ya. Ya. Kekuatannya dia langsung menghantamkan langsung ke Kizaru ya. Ya, kepalanya jadi pening-pening ya. Di situ. Sepertinya ya Kizaru akan pingsan. Di situ. Dan semua kru Vegapunk pada kebingungan kenapa pasifista pada dia. Betul. Tidak melanjutkan lagi pertempuran dengan marinir. Ya. Dan ternyata itu adalah ada campur tangan Gorosei. Dan Gorosei itu menyuruh untuk berhenti. Berhenti. Ternyata benar, otoritas tertinggi adalah Gorosei.
para kru dan para pegapang dia tidak mengetahui kalau ada Gorosei ya di Egghead ya. Dan mereka terkejut, termasuk Luffy, Zoro maupun Kizaru ya. Dan akhirnya Gorosei keluar dia ya. Iya. Karena dia melihat di luaran Pertempuran sudah sedang kacau ya. Iya, Kacau ya. Karena pihak Mariner dan Kizaru seperti kewalahan ya. Ya. Tidak bisa melakukan dengan lancar ya. Sepertinya mereka Luffy, Zoro, Kizaru dan Luffy merasakan kehadiran Samsung Gorosei ya. Karena melalui kabel Tsushihaki mungkin ya. Jadi kan dia udah langsung awak kening. Ternyata awak keningnya seperti Luchi ya. Jadi ada jubah hitam bara hitam ya. Tapi dia punggungnya raksasa ya, dia sangat besar ya. Jadi awak keningnya berbentuk laba-laba, namun disertai disertai kepala bertanduk ya, seperti banteng. Jadi ini tergolong sejenis apa? Tapi ini kalau kita lihat di sejarah Jepang itu adalah seperti Washiuni. Ya. Washiuda. Bukan. Kalau tidak salah itu jadi seperti legenda di mana legenda Jepang seperti hantu atau setan ya. Jadi yang legendaris ya? Legendaris gitu. Jadi hantu juga ada yang legendaris ya? Ya betul. Mungkin Oda terinspirasi dari situ ya. Lanjut. Dan semua kru pada kaget ya, termasuk para marinir juga kaget ya. Ada yang keluar seperti monster ya. Ya. Dan anehnya salah satu marinir seperti tertembak ya, atau pecah kepalanya ya. Ya, di situ diperlihatkan ada serangan dari Gorosei ya. Betul. Dan ternyata itu apa ya? Serangan dari Gorosei atau emang efek? Jadi seperti kayak Seng dulu waktu menaiki kapal White Bridge, di mana Marco bilang kepada anak buahnya gitu untuk bila mana levelnya masih rendah jangan berani menghadapi Seng karena akan pingsan. Ternyata mungkin ini suatu haki mungkin ya. Ini haki sejenis haki sangat tinggi ya. Iya. Kemungkinan besar ya sejenis haki yang dimana level rendah akan langsung pingsan, tapi ini pecah kepalanya. Tapi kayak nggak mungkin kalau itu dari buah setan ya. Begitu. Kemungkinan besar seperti itu teorinya ya. Atau mungkin si Gorosei tidak mau disebut monster. Bisa saja. Makanya dia mengeluarkan. Dia nyari hati. Lalu dia ada salah satu marinir yang bilang itu seperti monster ya. Dan Gorosei mungkin marah. Jadi Hatena ini ya tersinggung ya. Jadi mengeluarkan ketapannya ya, dan mematikan satu marinir ya. Dan berbentuk kepalanya pecah. Di situ sangat menakjubkan sekali, mengagetkan kita. Ternyata Jadebony berani menantang atau berkelahi dengan Gorosei. Dia menusuk pedangnya di dada Gorosei, sedangkan Gorosei itu sedang awak kening ya. Terlihat pencatan darah ya? Iya, darah. Kenapa ya? Apakah itu darah ataukah tidak dilindungi oleh haki? Apakah Gorosei lagi lengah? Kekuatannya emang biasa-biasa saja? Ya. Ini masih ada tanda tanya ya. Gitu. Ya, bisa tembus juga ya. Dan gitu. Kenapa dia nggak lincah langsung pergi atau menghindar ya? Ya, malah nongkrong ya. Ya nongkrong di depan orang ya. Iya. Asal ditusuk kan oleh Jadebony. Gitu. Ternyata tapi Jadebony sambil menangis. Mungkin teringat Kuma ya, atau mungkin dia itu kode-kode dia akan mati mungkin ya. Jadi bisa saja. Jadi seperti ini ya. Terlihatnya ya seperti sedih air mata, seperti pasrah ya. Sepertinya mungkin dia akan mati, mungkin ya, kemungkinan besar. Karena dia sudah tidak berkepentingan sebenarnya di Jadebony dengan Kuma ya. Seperti Kuma yang asli juga sepertinya sudah mati. Tapi mungkin janganlah ya. Soalnya dia masih ada tujuan ya untuk bisa menghidupkan lagi atau menyelamatkan Kuma ya, menormalkan ayahnya kembali ya. Ya. Cita-cita yang sangat agung dan mulia itu. Apa sampai di sini saja ya? Chapter sekarang itu di penghujung chapter yang ini, iya. Apakah Gorosei akan menyerang semua kru? Nah,
Itu. Atau apakah dia cuma menakut-nakuti aja dia berubah menjadi monster? Atau akan menjadi as egghead gitu ya. Jadi pertarungan besar di egghead gitu. Tapi kemungkinan besar Kizaru kalah oleh Luffy dan Luffy menunggu 5 menit atau 10 menit untuk bergenerasi lagi, mengumpulkan tenaga lagi. Nah, namun siapa yang akan menghadang Gorosei? Sedangkan jalur body pasti akan kalah. Ya. Gitu. Apakah Jadi- mungkin Sanji ya? Jadi tujuannya apa? Gorosei muncul ya, Ya. dan menjadi monster ya. Ya. Tapi dia seperti udah siap bertarung. Bertarung ya. Ini sangat mengerikan sekali kalau benar-benar Gorosei bertarung di Egghead ya. Ya, apakah ada Pertarungan besar. apa semua kru akan kuat melawan Gorosei? Nah itu Menghadang masih- Gorosei? Ya. Kemungkinan besar kalau Kizaru ini tepar, mungkin Luffy akan bergenerasi dan melawan Gorosei. Ya. Dan mungkin Lucci tetap dengan Zoro. Dan Sanji mungkin akan melarikan diri dengan Vegapunk. Kemungkinan besar teori kami seperti itu. Apa menurut kalian Oblopers? Jangan lupa di komen di bawah ini dan subscribe. Subscribe. Oke.